Mengapa Nabi hijrah dan mengapa harus ke Madinah? Hijrah yaitu perpindahan dari suatu tempat menuju ke tempat yang lebih baik. Hijrah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang merupakan perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah karena berbagai alasan, di antaranya mendapatkan keamanan dan kebebasan dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami banyak kesulitan dan ancaman dalam berdakwah di Makkah, seperti penyiksaan, intimidasi, dan teror dari kaum kafir Quraisy. Bahkan rumah Nabi Muhammad SAW pernah dikepung oleh kaum kafir Quraisy yang berniat membunuhnya. Selanjutnya mencari tempat tinggal yang lebih baik. Penduduk Madinah sudah banyak yang memeluk Islam dan siap menerima kedatangan umat Islam dari Mekah. Mendapatkan dukungan dan penerimaan yang lebih besar di Madinah. Nabi Muhammad SAW mendapat dukungan dan penerimaan yang lebih besar dari berbagai suku dan komunitas yang ada di Mekah. Apa best practice dinasti Abbasiyah? Sebelumnya, dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang berkuasa selama lebih dari 5 abad, yaitu dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dinasti ini merupakan kelanjutan kekuasaan dari Bani Umayyah dan merupakan kekhalifahan terbesar dan terpanjang dalam sejarah Islam klasik. Dinasti Abbasiyah dinamai demikian karena pendirinya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pada masa itu, umat Islam mencapai puncak keemasannya dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Dan berkembang juga cabang ilmu pengetahuan dan banyak buku yang diterjemahkan dalam bahasa asing ke bahasa Arab. Beberapa best practice dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama, membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yang berada di Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan universitas. Di sini banyak karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, Sanskerta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Selain membangun Baitul Hikmah, dinasti Abbasiyah juga membangun sekolah, rumah sakit, dan sekolah kedokteran dan farmasi. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan perekonomian dinasti Abbasiyah. Abbasiyah meningkatkan terutama dari sektor pertanian dan pertambangan. Dan yang terakhir, membangun kota Baghdad. Dinasti Abbasiyah membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan megah, Selanjutnya, mengapa Khadijah berpengaruh terhadap perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Sebelum itu, siapa Khadijah? Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu-satunya istri yang tidak ia poligami. Siti Khadijah binti Khuwailid juga dikenal sebagai Khadijah Al-Kubra. Ia adalah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah awal Islam. Dia lahir di Mekah, Arab, dari keluarga kaya.
Khadijah dikenal karena kecantikan, kecerdasan, dan ketajaban bisnisnya. Selanjutnya, mengapa Khadijah berpengaruh terhadap perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Sebelum itu, siapa Khadijah? Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu-satunya istri yang tidak ia poligami. Siti Khadijah binti Khuwailid juga dikenal sebagai Khadijah Al-Kubra. Ia adalah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah awal Islam. Dia lahir di Mekah, Arab, dari keluarga kaya. Khadijah dikenal karena kecantikan, kecerdasan, dan ketajaban bisnisnya. Jadi, pengaruh Khadijah terhadap jalan hidup Nabi Muhammad SAW ialah Khadijah menjadi pendukung terbesar dalam dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara memberikan dukungan moral dan spiritual yang tak ternilai harganya, mencurahkan jiwa, raga, dan harta bendanya untuk menyebarkan agama Islam. Khadijah juga menjadi orang pertama yang menerima dan memeluk agama Islam. Khadijah menenangkan hati Nabi Muhammad SAW kali pertama menerima wahyu sebagai utusan Allah, memantapkan Nabi Muhammad saat bimbang dan cemas. Jadi itulah beberapa peran penting seorang Khadijah, yaitu istri pertama Nabi Muhammad SAW. Mengapa Abu Bakar menjadi khalifah pertama? Sebelumnya, Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama yang membenarkan ucapan Rasulullah. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Hal tersebut menjadikan Abu Bakar diberi amanah menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah untuk memimpin umat setelah Rasulullah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama karena beberapa alasan, yaitu Abu Bakar adalah orang pertama yang memeluk agama Islam. Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar orang yang setia mendampingi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Abu Bakar juga pernah ditetapkan sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam salat ketika Rasulullah sedang sakit. Abu Bakar merupakan sosok yang sangat dermawan. Abu Bakar orang yang gigih dalam melindungi orang yang ingin memeluk agama Islam. Abu Bakar orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah secara musyawarah oleh umat Islam di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan Abu Bakar terjadi secara damai, meskipun sebelumnya perdebatan sengit antara sahabat Ansar dan Muhajirin. Meskipun seperti itu, Abu Bakar berhasil menyatukan kembali perbedaan dan perdebatan dua kubu tersebut dengan memberikan pidatonya. Jadi, atas dasar apa Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah? Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Baiklah, lanjut untuk
Pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa Utsman bin Affan dianggap berjasa terhadap perkembangan Islam? Sebelumnya, Utsman bin Affan, pasti kita bertanya-tanya siapa dia? Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga Islam dan dianggap berjasa besar terhadap perkembangan Islam. Mengapa Utsman bin Affan dianggap berjasa besar terhadap perkembangan Islam? Yang pertama, kontribusi Utsman dalam agama dan politik. Utsman berkontribusi dalam memerintahkan penulisan Al-Quran secara resmi, sehingga terciptalah Mushaf Utsmani. Utsman juga memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara, Asia Kecil, dan Persia. Utsman membangun dan memperluas Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Dan kontribusi sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, Utsman membangun jalan, jembatan, dan bangunan publik. Pengembangan pertanian, Utsman memperkenalkan sistem irigasi dan meningkatkan produksi pertanian. Pemberian zakat, Utsman memperluas sistem zakat untuk membantu masyarakat fakir miskin. Selanjutnya, kontribusi ilmiah dan budaya. Utsman mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang astronomi dan matematika. Pembangunan perpustakaan. Utsman membangun perpustakaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pelestarian budaya Arab. Utsman melestarikan budaya Arab untuk memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Kemudian, sifat dan kepribadian Utsman. Utsman memiliki sifat yang adil dan memiliki kesabaran yang sangat sabar. Yang kedua, kemampuan berdiplomasi. Utsman memiliki kemampuan yang berdiplomasi sehingga itu sangat membantu dalam perkembangan sejarah Islam atau perkembangan agama Islam. Yang ketiga, kekuatan karakter, dan yang keempat, kesetiaan kepada Islam.